tidak ada mimpi satupun orang yang terwujud. Jadi nggak ada mimpi yang emang jadi kenyataan tuh nggak ada. Emang gak ada kok. Emang nggak ada. Rekun kalau kamu pixel art tapi nggak ada duitnya mati kamu. Welcome back to Pikiran Si Boy. Hari ini kita mau ngebahas salah satu masalahnya sih banyak ya dari follower kita, namanya Rekun yang biasa ngikutin kita di Instagram. Benar. Hari ini saya masih bareng Michael George. Oh iya, halo semuanya. Hari ini kita bahas tentang si Rekun. Rekun itu ternyata masalahnya banyak juga. Saya berusaha approach dia di Instagram DM buat cerita deh, kok kayaknya setiap konten kita dia lumayan relate gitu loh, banyak komentarnya gitu loh. Kita mau coba apa sih yang bisa kita bantu gitu loh dari segi Pikiran Si Boy. Akhirnya dia kirim voice note tapi kayaknya nggak pede, jadi dia pakai AI. Yuk kita play dulu. Aku play ya. Ya. Sebelumnya saya izin berkeluh kesah Yako. Kenapa Yako hampir semua mimpi saya tidak ada yang bisa terwujud? Waktu kecil saya bercita-cita ingin berkuliah di ITB, PTN Top, tapi ketika saya SMA dan mendapatkan akses untuk mengambil beasiswa orang tua saya melarangnya. Waktu saya SMP saya punya mimpi untuk menjadi seorang ilustrator atau komikus ko. Setiap hari setelah pulang sekolah pasti saya latihan gambar otodidak, bahkan saya memenangkan berbagai macam lomba desain dan menggambar. Namun meskipun hampir berhasil pas SMA saya berhenti karena lagi-lagi orang tua saya melarang dan menyuruh saya untuk mencari minat dan bakat yang lebih menghasilkan. Selanjutnya, ketika saya SMA saya menemukan hobi baru yaitu di dunia pemrograman. Saya belajar otodidak tapi saya terhalang akses belajar karena saya tidak memiliki device yang memadai. Akhirnya saya tidak bisa mempelajari bidang pemrograman seperti AI, cyber security, dan web development karena device saya tidak kuat. Dan akhirnya saya cuma mempelajari bahasa pemrograman lama yang tingkat kesulitannya sangat-sangat susah. Dan puncaknya ketika saya lulus SMA 7 bulan yang lalu. Saya memulai memaksakan mewujudkan mimpi lama saya, dan hampir berhasil. Seperti saat ini saya sudah berhasil menjadi seorang freelancer pixel art artist dan indie programmer, tapi tiba-tiba saya mendapatkan kabar buruk. Saya dapat isu kalau generatif AI sudah hampir bisa melakukan semua pekerjaan saya tadi dan semua itu tinggal butuh waktu dan lagi-lagi mimpi saya tidak tercapai. Dan sekarang saya bingung harus bagaimana soalnya saya udah capek dari dulu saya belajar sendiri, saya tidak punya teman, saya sudah mengerahkan effort, waktu, bahkan uang jajan, saya tabung buat membeli kuota untuk belajar, tapi ketika saya udah mulai bisa untuk menggapai mimpi saya tiba-tiba langsung dihancurkan oleh realita. Oh iya kok saya di sini tidak menyalahkan orang tua saya, karena saya paham mereka cuman mendidik saya dan mereka juga mampu kok untuk memberikan fasilitas yang baik tapi... Bahkan karena keterbatasan tersebut saya bisa jadi ahli dan lebih memahami dasarnya ketimbang orang lain. Cuman, saya hanya kesal dengan kenyataan yang selalu mencoba untuk menghancurkan saya dan saya sekarang bingung harus ngapain. Dan pada akhirnya sekarang saya sudah tidak ingin apa-apa lagi kok saya udah beneran hampa. Udah ya. Menarik. Ada beberapa kok poin yang bisa kita angkat dari sini. Berarti si Rekun ini kurang lebih harusnya dia tuh lulusan SMA ya? Iya, SMA ya katanya kok ya. Dengan semua hal yang struggling ya. Emang panjang ya, ngobrol sama anak umur belasan nih butuh waktu kayaknya. Kita akan bahas ini panjang kali lebar di konten kali ini. Mungkin konten kali ini akan dibelah jadi beberapa part. Mungkin konten kali ini akan mewakili para anak SMA yang baru lulus dan tidak bisa disupport orang tuanya seperti Rekun. Satu persatu kita bahas. Yang pertama, terima kasih banyak buat Rekun udah mau berpartisipasi. Kita juga sudah say thanks di DM dan ada bingkisan kecil dari kita juga kita udah kirim, thank you banyak. Akhirnya kita bisa bikin konten untuk salah satu follower kita. Menarik, secara teknis menarik. Ternyata Pikiran Si Boy di follow sama orang yang baru lulus SMA itu menarik. Oke, yang pertama yang udah kita catat apa? Dari pernyataan dia tadi ya kok ya. Kenapa waktu kecil semua impian itu nggak ada yang terwujud dari kecil? Dia dapat beasiswa di ITB, tapi nggak dikasih. Iya, tapi nggak dikasih sama orang tuanya. Yang kedua, dari zaman SMP dia cita-cita jadi komikus. Udah banyak menang lomba, tapi lagi-lagi ortunya suruh ganti apa ya, profesi biar lebih menghasilkan. Bisa jadi. Kita di dua hal ini dulu ya, biar kita pelan-pelan ya. Boleh kok. Pertama ada statement bahwa diulang lagi, sorry. Kenapa ya waktu kecil semua impiannya tidak ada yang terwujud kata dia. Pertama gini, tidak ada mimpi satupun orang yang terwujud.
Jadi nggak ada mimpi yang emang jadi kenyataan tuh nggak ada. Emang nggak ada kok. Emang nggak ada. Hah? Apakah ini mimpi saya dari kecil? Pasti bukan lah. Lah iya. Hidup kecil saya tidak punya mimpi untuk jadi seperti sekarang. Oh, ya mimpinya pasti waktu kecil astronot. Bukan gitu. Habisnya? Gimana ya bilangnya ya? Mungkin aku kayak Rekun ya, kan seumuran kurang lebih ya. Kamu lebih tua, nggak usah sok muda. Iya udah, lanjut. Dasarnya adalah gak ada mimpi seseorang yang sekarang itu, wah ini mimpi gue, ini cita-cita gue. Even seorang Mas Alit pun yang sudah di titik sekarang ketika flashback baru ngerasa ini bagian dari harapannya. Karena dia nggak ngejalanin ini untuk ngejar mimpinya dan dia nggak ngotot untuk mimpinya bisa tercapai. Iya. Jadi nggak usah bilang bahwa mimpinya sudah direnggut atau tidak bisa mencapai semua harapannya, karena harapan mana yang sudah dicapai dan ada orang mana yang bilang kayaknya harapan gue sudah tercapai. Di titik sekarang pun apakah ada harapan yang belum tercapai? Lebih banyak lagi. Iya, lebih banyak ya. Lebih banyak kan? Tapi kan dasarnya berarti fundamentalnya salah. Coba secara statement. Kenapa ya waktu kecil semua impiannya tidak ada yang terwujud? Terus? Dapat beasiswa di ITB tapi orang tuanya nggak dikasih. Ya. Nggak ada yang terwujud dan lain-lain. Buat kalian teman-teman atau adik-adik yang masih baru lulus SMA, percayalah, kalian itu nggak punya mimpi. Mereka nggak punya mimpi kok. Mereka tuh nggak punya mimpi. Bukan itu yang dikejar. Oke, tapi all out dulu dari apa yang dikerjain. Kalau kalian suruh kuliah ya kuliah lah. Kalau misalnya si Rekun ini bilang, dia ini dibilang nggak usah, suruh ganti profesi aja biar yang menghasilkan. Yang salah profesinya apa yang salah menghasilkannya? Nggak ada yang salah kali ya? Yang salah menghasilkannya. Karena profesi dia tidak menghasilkan. Oh gitu maksudnya. Ya berarti kan dia sebenarnya mengkotakkan diri, merasa bahwa wah impian gue tidak terwujud. Hey anak muda, adik-adik, sampai siapapun itu, even orang tua kalian di titik sekarang itu bukan mimpi yang diinginkan. Even Elon Musk pun bukan mimpinya itu jadi kayak sekarang. Gak ada. Benar. Mimpi itu tuh terus akan berkembang apa segala macam. Jadi nggak usah overclaim bahwa wah mimpi saya sudah direnggut, kehidupan saya sudah hilang, saya tidak bisa berpikir apa-apa. Dasarnya adalah nggak ada mimpi yang bisa diwujudin. Nggak ada mimpi yang bisa diwujudin. Karena mimpi tidak punya parameter. Oh itu balik ke situ ya kok. Iya dong. Kalau misalnya apa yang punya parameter, orang tua kamu betul. Apa parameternya? Uang. Yes. Penghasilan. Kalau emang parameternya uang. Loh, memang uang itu sebagai parameter keberhasilan. Tapi mimpi nggak ada parameter. Iya. Apakah ada parameter mimpinya Elon Musk? Nggak ada. Tapi kalau Elon Musk rencana valuasi bisnisnya di titik tertentu omset penjualan ada nggak? Ada. Oh, iya memang. Itu mah rencana namanya. Itu namanya rencana, planning segala macam. Tapi dilihatnya dari indikator apa? Indikator mimpi. Iya. Enggak. Nominal, value, omset, target. Ada nggak? Ada. Yang salah orientasinya apa? Mimpi mana yang kamu mau capai? Iya. Nggak ada kan? Apakah kita bermimpi punya podcast seperti ini? Enggak lah. Tapi kita ada target orientasi tanda kutip uangnya? Ada. Tapi apakah itu menjadi sebuah kesuksesan? Bukan. Complicated nggak? Complicated. Tapi buat kalian yang umur belasan, jangan melihat mimpi kalian tuh direnggut segala macam. Ngobrolnya adalah kalian berpenghasilan nggak? Kalau nggak ya udah salah aja. Angle-nya di situ dulu. Angle-nya di situ dulu. Jangan merasa wah mimpi kalian sudah direbut, orang tua saya tidak support, saya sungguh bersedih. Ya kalau memang kalian tidak berpenghasilan ya serba salah. Oh kak saya kan menang reward, ada nggak hasilnya jadi uang? Udah menang lomba ini itu, pernah nggak kamu mencoba untuk menjual karyamu? Pernah nggak kamu mencoba masuk ke salah satu digital komik atau creative house? Terus kamu nonton di gimana caranya fresh graduate bisa dapat kerja? Iya. Untuk bilang ya udah, gue mau kerja gratis. Kerjain aja dulu. Biar rasanya bulan keempat kamu bisa punya penghasilan kalau memang kamu layak. Dari orang lain ya, jangan narsis. Merasa diri kamu paling pintar, ternyata nggak ada apa-apanya di luar sana. Cobain dulu bisa nggak? Bisa. Tapi orientasi yang paling salah adalah punya parameter di luar dari angka, itu salah. Punya parameter di luar dari angka. Yes, saya sering ngajarin kamu kan kalau misalnya di sini. Parameter kita apa? Duit. Angka itu nggak bisa bohong.
bukan terhadap kesuksesan, tapi capaian. Terukur lah istilahnya gitu kok ya. Terukur, betul. Makan, terukur gak? Enggak. Kenyangnya subjektif kan? Iya. Kenyangnya kamu, kenyangnya saya beda gak? Beda. Kenyangnya saya sama kenyangnya orang tua saya beda gak? Beda pasti. Ya udah. Tapi income, terukur gak? Wah terukur. Terukur, karena ada angkanya. Berarti kan ketika kalian bilang, apa yang mau dikejar mimpi? Gak ada mimpi yang dikejar. Tapi income yang dikejar. Hobi dikejar bisa karena nggak ngasilin duit, namanya hobi. Tapi kalau misalnya income ya dikejar ya harus ada hasilnya dong. Apa salah orang tua kamu untuk bilang ya udah nggak usah lah, udah ganti aja karena kamu tidak berpenghasilan. Coba kalau berpenghasilan bisa beda cerita ya kok ya. Orang tua kamu diem. Editor kita juga tidak disekolahin sama bapaknya. Iya. Yang penting bapaknya jangan jadi influencer kan. Untuk bilang jangan sekolahin anak saya juga baik-baik saja, gajinya juga gede. Nggak, yang penting nggak gitu kan, kita selalu bilang, hey Mulyadi denger ini. Hey Mulyadi dengerin lu. Iya, karena kalau Rekun butuh tahu, editor kita tuh lulusan SMA, dimodalin laptop, menang beberapa kompetisi, tapi dia cari kerja dulu di travel agent, di mana segala macam, sempat kerja segala macam sebelum ketemu kita. Kita lihat bakatnya dia, walaupun bakatnya plus sisanya minus semua. Attitude minus, komunikasi minus, cara berpakaian minus, semuanya serba minus dan kita berusaha untuk merubahnya lah. Iya, iya. Tapi kan obrolannya adalah editor saya tidak tinggal diam. Dia untuk bilang mimpinya direnggut karena nggak bisa kuliah. Editor saya terus bergerak sampai ketemu saya. Saya nggak bilang ketemu saya sebuah keberuntungan, tapi minimal dia tidak bisa diam adalah hal yang baik. Dia punya rasa tanggung jawab dan malu karena tidak berpenghasilan, itu sudah oke. Sepakatnya adalah Rekun atau siapapun kalian yang habis beres SMA, nggak usah ngomongin mimpi kalian tidak dicapai. Kita ngomongin berapa banyak yang kamu bisa hasilin dulu sebulan. Mau jadi tukang cuci piring kek, mau jadi tukang jualan sate taichan kek, mau jadi tukang beca kayaknya. Beca sih udah gak relate kali ya. Becanya udah gak ada juga. Gojek lah kok. Ya Gojek atau apapun itu. Kita ngomongin angka dulu deh. Angka dulu deh. Angka ya. Kalau kamu bisa kejar itu, kejar. Kalau memang kamu seorang pixel artist, jadiin itu duit dulu. Kalau orang bilang gak melulu soal duit, yes, kalau dia di golongan B. Oh iya, posisinya dulu ya kok ya. Ya, nggak melulu semuanya dengan semuanya passion segala macam. Kita lihat teman-teman kita yang ada di podcast, hampir most of them ada yang A, ada yang B, tapi mereka nggak ada orientasi duit, mereka kerjain hobinya doang. Rekun kalau kamu pixel art tapi nggak ada duitnya, mati kamu. Kalian cuma ngerjain hobi tapi kalian golongan C seperti saya, nggak ada uangnya, mati kita. Orientasi tetap di uang, orientasi tetap di angka. Jadi pastikan setelah nonton ini cari apa yang menurut kamu powerful. Buang mindset masalah mimpi kamu, karena gak ada orang yang mimpinya bisa jadi kenyataan. Tapi mimpinya itu bisa jadi harapan. Minimal dicapai pelan-pelan dengan adanya angka. Rasanya kamu berharga Rekun, carilah orang yang bisa menghargai karya kamu. Tapi kalau rasanya karya kamu tidak berharga, ya sepakatlah bahwa kamu jadi sampah aja dulu.